Jadi mari kita merayakan Natal. Dan Bapak sangat menghargai. Beli baju baru, apa segala macam. Mereka nggak pernah. Natal akhirnya menjadi agak kacau. Pimpinan provinsial SVD Tidak seremonial semata. Di studio sekarang hadir Pak Gusti Ngasuh. Satu kehormatan sekali, Bapak bisa memenuhi undangan Box Cafe untuk program Buka Box spesial Natal. Jadi Pak Gusti, selamat datang. Selamat sore. Kami mau korek-korek sedikit soal bagaimana Bapak merayakan Natal. Oke, begini Bapak. Dari jauh kami selama ini, khususnya saya, melihat bahwa Bapak itu seorang yang sangat ini untuk membangun dialog hidup. Karena minta maaf, Mama masih sebagai seorang Muslim, Bapak sebagai seorang Katolik. Lalu ketika akan merayakan Natal, ini satu toleransi yang luar biasa karena sudah puluhan tahun hidup rumah tangga. Bagaimana Bapak merayakan Natal di tengah keberagaman seperti ini? Oke, baik. Selamat sore pemirsa semua dimanapun berada. Menarik memang ini pertanyaannya dan tidak semua orang mampu melakukannya. Dan saya setelah melakukannya sudah 28 tahun. 28 Cukup tahun. lama. Cukup lama untuk kehidupan berkeluarga. Dan bermula dari awal mulai menikah. Oke. Awal mulai menikah itu tentunya kami di Katolik itu pernikahan melalui kursus perkawinan. Ya. Dan saya mengikuti kursus perkawinan itu di gereja Menteng oleh seorang pastor orang Belanda kalau saya tidak salah. Dan dari semua orang yang kursus itu 75% semua berbeda yang ikut kursus waktu itu. Maksud Bapak Kursus perkawinan. pasangan yang menikah Iya, pasangan yang menikah itu dari latar belakang keyakinan berbeda. 75%-nya itu dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Dan di kursusnya itu dilakukan oleh seorang pastor yang berkebangsaan Belanda kalau saya nggak salah ya. Pada saat itulah kita baru mulai bahwa inti terpenting daripada itu adalah dialog. Oke. Dialog. Jadi kita tidak akan memaksakan apapun karena konsepnya adalah dialog. Dan kita taat benar terhadap aturan-aturan yang memang diberikan sejak awal. Misalnya Bapak. Misalnya begini, contoh, kalau mau menikah, pertama harus dapat izin. Ya. Ya, izin. Kemudian yang kedua, anak dididik secara Katolik. Oke. Anak dididik secara Katolik. Kemudian, ya, tidak memaksakan pasangan kita untuk mengikuti kita. Tapi kehidupan Katolik ditunjukkan di rumah tersebut. Oke. Dan ini berjalan. Termasuk yang seperti ini yang Bapak dapat di saat awal dari pastor di itu. saat awal. Dan ini kami komit gitu. Nah, dalam perjalanan ya mengalir begitu saja. Tidak ada begitu ngomong tentang kepercayaan, keyakinan, stop. Oke. Dan Bapak akan menghargai Ya. perbedaan itu. Ya. Lalu ada Tasya anak sulung. Iya. Sesudah Tasya ada Ada Dio. Yang Dio. kedua ada Nando. Nando. Nah, Ketiga ini bagaimana mereka menentukan? Oh ya, saya merayakan Natal. Oh ya, saya merayakan Lebaran. nah. Itu seperti apa itu Bapak proses? Alamiah sekali berjalan atau? Tiga anak ya. Tiga anak ini anak yang pertama. Anak yang pertama tuh dipermandikan itu 1 bulan setelah lahir. Oke. Anak yang kedua itu kalau saya tidak salah 6 bulan Sesudah lahir. sesudah lahir. Dan anak yang ketiga saya tidak salah 1 tahun atau 2 tahun. Oke. Nah, dan yang membawa mereka pergi daftar permandian bukan saya, Mama. ibunya yang bawa. Kemudian dalam perjalanan keseharian sampai mereka dewasa yang mengajarkan agama bukan saya, Mamanya. tapi mamanya yang mengajarkannya. Oke. Nah, dan ya untuk bisa mengajarkan anak ini secara Katolik, maka dia perlu belajar tentang Katolik itu. Oke. Tentang agama Katolik, tentang apa semua sikap perilaku, Oke. semua dipelajari. Nah, Lalu kira-kira ya Bapak,
kalau kita omong Natal sebagai sebuah perayaan, dia mungkin seremonial, Ya. khususnya untuk Tasya dan kedua adik. Sebagai orang tua dan dalam kaitan dengan Natal, pada perayaan Natal mana yang seorang Tasya, Dio atau Nando sadar bahwa ya bapak saya seorang Katolik, mama saya seorang Muslim, bapak saya merayakan Natal, mama saya merayakan Lebaran, lahir dari sebuah kesadaran. Itu pada usia berapa? Itu SMP kali ya, SMP setahu saya. Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya itu rata-rata SMP. Konkret seperti apa kesadaran yang terjadi pada ketiga Tasya? Pas Natal mereka merayakan Natal, pas Lebaran mereka merayakan Lebaran. Oke. Gitu. Apa ketiganya pernah bertanya bahwa Mama merayakan Lebaran dan Bapak merayakan Natal, kami merayakan Natal? Pernah. Oke. Mereka bertanya dan mereka akhirnya tahu mama saya masih Muslim gitu. Oke. Nah, jadi mari kita merayakan Natal, Oke. mari kita merayakan Lebaran, Oke. gitu. Dan sepanjang 28 tahun. Bapak. 28 tahun. Kalau yang Dio itu sempat belajar tentang agama Islam dan Oke. saya bawa dia ke Gramedia. Ini buku tentang agama. Dan Bapak sangat menghargai itu. Silakan engkau beli dan belajar. Oke. Nah, saya katakan silakan, tidak ada Oke. masalah. Oke. Wah, ini luar biasa ya Nah. Bapak ya. Dan saya juga ingin terus terang, ini kalau kita omong soal Pak Gusti rasa jauh sekali ya. Dengan segala kesibukan, lalu sekarang penjabat Iya. bupati ya Bapak. Ada hal yang paling berat sepanjang dari 0 tahun atau ketika Bapak mulai tahu bahwa saya sekian sampai pada umur sekian yang ketika merayakan Natal, wah ini paling berat. Natal kali ini berat. Kayaknya tidak ada yang berat. Ya. Wah, puji Tuhan. Semua berjalan Semua berjalan begitu indah. semua berjalan dan tidak ada yang perlu dipaksakan. Oke. Hmm. Dan dalam hubungan dengan orang tua, Nah, ketika masih kita terikat dengan keluarga dan ada di rumah bersama Bapak dan Mama, yang paling berkesan perayaan Natal bersama kedua orang tua khususnya itu, kira-kira yang masih teringat dalam memori Bapak itu apa? yang paling berkesan kan saya pas setelah nikah itu hanya orang tua perempuan ya. Nah, orang tua laki-laki udah meninggal gitu. Oke. Jadi yang paling berkesan itu mungkin tahun ketiga setelah saya menikah ya. Oke. Tahun ketiga karena saya tinggal di Flores Timur. Oke. Kemudian harus ikut Natal di Ende dan kami merayakan Natal di rumah di sini di Ende. Yang bersama orang tua? Bersama orang tua. Hmm. Nah, jadi merayakan Natal bersama orang tua, pergi ke gereja bareng. Oke. Nah, ikut. Jadi tidak ada hal yang paling dalam itu ada lagu Natal kali ini berat untuk Bapak itu nol. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke, pengamatan Pak Gusti sebagai pejabat publik. Ada hal yang Bapak lihat khususnya di kabupaten ini yang menurut Bapak kita rayakan Natal tapi di mata Bapak ini seperti tidak merayakan Natal. Tergantung ya. Kita merayakan Natal seperti tidak merayakan Natal tak kala orang tidak menghayati makna dari Natal itu sendiri gitu. Jadi Natal dianggap sebagai seremoni. Oke. Nah. Itu konteks kenyataan pengalaman yang Bapak lihat ini Natal tapi seperti kamu tidak rayakan Natal. Iya, karena dia hanya anggap ini hanya seremoni saja, tapi makna di balik itu itu tidak diresapi gitu. Yang Bapak lihat secara konteks kemasyarakatan itu terjadi, konkretnya itu seperti apa? Misalnya di Natal itu temanya apa gitu ya. Oke. Nah, sesuai dengan tema itu tidak dilaksanakan. Nah, misalnya tema bersatu dalam keluarga. Oke. Ya. Tapi Ternyata tidak, anaknya pergi kemana, bapaknya kemana, mamanya kemana, Jadi merayakan Natal tapi terpisah terpisah ya. dengan suasana konflik. Dengan suasana ya. Lalu dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat sebagai pejabat publik, ketika merayakan Natal, apa yang Bapak lihat ini masih kurang? Karena saya besar di beberapa daerah ya. Ya. Saya besar di beberapa daerah, tentunya saya punya konsep sendiri gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya tidak terlalu suka hura-hura. Oke. Saya satu orang yang tidak terlalu suka hura-hura hanya untuk sebuah perayaan.
tapi saya lebih banyak bagaimana pada saat Natal itu kita introspeksi diri. Oke. Nah, bagaimana kita kemudian hidup ke depannya. Oke. Nah, itu menurut saya lebih bermakna Oke. ketimbang kita pergi ke sana kemari kemudian nggak jelas apa yang mau diomongin gitu. Iya. Hasil akhir pulang ya sudah hanya cerita, oh saya tadi ketemu sama orang ini gitu. Dan apalagi kalau lebih ke arah hedo dan orang lupa ke gereja ya, Iya. Bapak. Oke. Ini mungkin agak lebih privat ke dalam keluarga. Setiap keluarga itu dia punya seremoni tersendiri ketika pada malam Natal atau Natal. Kalau boleh tahu, Bapak sama Mama, Tasya dan kedua adik ketika entah mungkin sebelum misa, malam Natal atau sesudah malam Natal atau pada saat perayaan besoknya, yang khas dari keluarga Pak Gusti itu apa? Biasanya kami merayakan Natal bersamaan. Hmm, Itu sampai 3 tahun lalu. Oke. Sampai 3 tahun lalu pasti kalau Natal Selalu berkumpul. selalu berkumpul. Pasca Natal kami selalu berkumpul, termasuk Lebaran. Di tengah segala kesibukan. Iya, dan kumpulnya pasti di mana siapa lebih banyak di situ di antara kami semua. Itu maksudnya Bapak? Jadi kalau misalnya tiga-tiga ada di Jakarta, maka kami yang dua Bapak ini dan pergi ke Mama sana. harus berangkat ke sana. Gitu. Oke. Dan merayakan di sana. Oke. Ah. Oke. Kali ini? Kali ini terpencar di 3 kota. Mhm. Ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, ada yang di Ende, sehingga lagi kompromi. Lagi kompromi. Ini kemungkinan jatuhnya di mana perayaan Natalnya? Yang 2 dari Jakarta itu kepingin ke Malang. Oke. Nah, jadi Dan bisa semua jadi mungkin di Malang. Gitu. berkumpul di Malang. Berkumpul di Malang. Oke. Dan anak-anak maunya di sana gitu. Oke. Karena mereka baru pertama kali merayakan di sana, kalaupun kumpul di sana. Oke. Dari ketiga ini baik Tasya, Nando maupun Dio, memang tidak semua keluarga sih Pak Gusti, tapi saya cukup yakin mungkin di keluarganya Pak Gusti ini ada permintaan hadiah Natal dari anak-anak. Ini bagaimana untuk Tasya, Nando dan Dio? Permintaan mereka hadiah Natal itu kalau anak-anak orang lain mungkin beli baju baru apa segala macam, mereka nggak pernah. Oh ya. Mereka nggak, dari dulu nggak pernah minta beli baju baru apa segala macam, nggak pernah. Apa yang ditanamkan ya untuk Tasya, Nando dan adik bungsunya itu sampai pikiran itu tidak ada? Karena kalau saya pribadi juga cukup sering ya Bapak. Mungkin setelah saya jadi imam frater agak kurang, tapi masih kecil baju Natal itu khas dan selalu minta ke orang tua dan kelihatan itu otomatis. Ini apa yang tumbuh sampai dari Tasya dan kedua adiknya tidak terpikir soal itu? Karena dia kalau dia mau beli baju kapan saja ya silakan beli gitu. Nah, sehingga pada hari raya dia merasa saya punya baju baru gitu. Oke. Sudah ada gitu, dan Oke. kapan saja tanpa hari raya pun dia bisa beli gitu. Oke. Oke. Ini saya masih kepingin cari tahu. Saya tahu seperti yang tadi saya sempat singgung, Pak Gusti di mata kami pejabat publik yang tentu sibuk. Kalau dihitung range pernikahan 28 tahun atau kalau undur ke belakang pasti lebih dari itu. Pernah tidak dalam pengalaman ketika akan merayakan Natal tetapi kesibukan mau tidak mau harus di ini dan Natal akhirnya menjadi agak kacau karena kesibukan pekerjaan? Karena kesibukan pekerjaan pernah sekali ya. Itu konkretnya seperti apa? Pernah sekali itu, tapi kayak 10 tahun lalu ya. Pernah sekali. Jadi 10 tahun lalu, jadi saat itu masih bekerja di antara dinas kesehatan apa rumah sakit ya. Ya. Waktu itu pekerjaannya akhir tahun itu harus bayar proyek apa segala macam, nah numpuk dan tidak kita yang tanda tangan. Oke. Nah, Dan sehingga itu kita terjadi pada tanggal 24-25? oh enggak, kalau 24-25 enggak, Selalu free di situ. selalu free. Oke. 24-25. Terkait tadi tanda tangan bagaimana sampai mengganggu agak sedikit berantakan untuk Natal? Persiapannya itu. Memangnya ada persiapan seperti apa dari Pak Gusti dan keluarga yang Oke. selalu matang tiap tahun itu? Jadi biasanya kan gerejanya itu kan malam Natal. Nah, waktu itu tanda tangan tuh harus sampai dengan malam sebelum kita pergi gereja. Oke. Nah, itu yang kemudian ini keburu tidak nih ke gereja nih segala macam. Oke. Ah. Oke. Biasanya Biasanya free. sehingga
merasa lebih siap untuk pergi dan ke punya gereja. waktu untuk Iya. mempersiapkan diri. Ah, Kali itu sangat mepet. kali itu sangat mepet ya. Pak Gusti seorang dokter, Mm-mm. tentu pernah bertugas di rumah sakit. Ya. Ketika merayakan Natal, ada tidak pengalaman yang keadaan pasien itu sangat menyentuh dan menurut Pak Gusti ini agak ironi ketika dia merayakan Natal dan keadaan sekian? Pernah itu pada saat saya bekerja di rumah sakit tahun 2002-2003. Rumah sakit. Rumah sakit Ende. Ya. Nah pada saat itu dokter kami bertiga. Satunya kena serangan asma, satunya cuti. Jadi praktis saya sendiri Di rumah sakit. di rumah sakit umum Ende. Dan itu saya 1 kali 24 jam ada di rumah sakit selama 2 minggu. Oke. Ah, Dan itu menjelang Natal. dan itu menjelang Natal dan hidup saya di rumah sakit itu 1 kali 24 1 jam. kali 24 jam. Jadi saya pulang ke rumah itu hanya mandi dan makan. Oke. Nah, dan saya merasakan ya, ya sudah makna Natal saya ada di situ. Lalu tiba pada saat malam Natal. Malam Natal saya pergi ke gereja, hanya pas jam gereja itu. Oke. Nah, Lalu kembali lagi ke rumah kembali lagi ke rumah sakit. Oke. Ya ini tidak gampang ya Pak Gusti karena kita tahu tenaga medis apalagi dokter itu mereka betul-betul total untuk pasien apalagi ketika orang harus ada di gereja dan saat itu pasien membutuhkan perawatan. Pernah selain yang tadi Bapak cerita di luar dinas dan tiba-tiba saja ada permintaan seperti itu yang menurut Bapak, waduh saya mau misa ini. Tidak pas momen Natal. Tidak pada saat Tidak tanggal pas 24. momen Natal ya. Tidak pada saat tanggal 24. Tidak pas tanggal 24. Oke. Itu pernah ada, tidak pas tanggal Oke. 24. Oke, Bapak kira-kira untuk teman-teman yang saat ini merayakan Natal atau mungkin dalam keadaan yang dia sendiri berpikir ini Natal tapi saya belum bisa merayakan Natal yang sesungguhnya, apa pesan Bapak buat mereka? Sedapat mungkin pergilah ke gereja Oke. untuk mengikuti perayaan Natal, entah itu malam Natal, entah itu hari Natal, karena pasti ada dapat sesuatu di sana. Oke. Nah, jadi jangan sampai dalam setahun itu kita tidak pernah pergi. Oke. Dan ini hanya 1 tahun 1 kali gitu. Oke. Nah, Natal ini tidak berulang gitu. Oke. Nah, sehingga pesan saya sedapat mungkin usahakan pergi ke gereja. Oke. Nah, di malam Natal atau di hari Natal. Khusus buat mereka yang ya lebih banyak kumpul di balai-balai dan minum oke dan lupa ke gereja. Lupakan dulu itu. Tahun lalu itu kami mengundang provinsial untuk mengucapkan Selamat Natal. Tahun ini kami mengundang tokoh awam Katolik yang juga bisa mengucapkan hal yang sama. Jadi sebelum kita akhiri dialog kami bersama Bapak, 1-2 ucapan Natal buat box covers juga untuk pimpinan kami SVD, juga mungkin untuk umat gereja, juga untuk pimpinan gereja Katolik. Silakan Bapak. Selamat Natal 25 Desember 2024 buat pimpinan provinsial SVD, ND, pimpinan SVD sedunia. Ya. Kemudian selamat Natal juga buat Yang Mulia Monsinyur Paul Budi Kleden SVD. Selamat Natal juga buat kru Box Cafe. Terima kasih. Dan selamat Natal untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang merayakan Natal Ya. dimanapun berada, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke. Jadi teman-teman, kami senang sekali karena akhirnya Pak Gusti bisa untuk kedua kalinya ke studio ini untuk mengucapkan Selamat Natal. Jadi hampir 2 tahun kami undang kembali untuk 1-2 kata terkait Natal. Dari kami juga mengucapkan Selamat Natal buat Pak Gusti keluarga. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing kehidupan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat banyak keluarga Katolik. Dan kami juga ucapkan Selamat Natal untuk semua konfrater SVD dimanapun berada, untuk Pater Provinsial, Wakil, dan semua anggota Dewan, untuk Bapak Uskup Agung Ende,
juga untuk semua donatur yang selama ini mensupport kami. Terima kasih banyak Pak Gusti. Terima Box kasih. Cafe sudah sejauh ini. Semoga kali ini kita merayakan Natal dengan penuh sukacita dan tidak seremonial semata. Oke. Jadi sekali lagi Pak Gusti, terima kasih banyak Terima kasih. untuk waktu dan kehadiran. Saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SVDND mengucapkan sampai jumpa. Salam.